Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video menarik tentang jalannya perpolitikan, dan semoga video yang akan ditampilkan di sini ini bisa mengedukasi, berikan tambahan informasi kepada kalian semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Yang pertama, Pak Jokowi mudik di kampung halaman. Oke. Pasti ketemu teman lama ya. Pak Jokowi dek Masjid Madaniyah Karanganyar loh. Entah ini Pak Jokowi metu saka masjid. Pasukannya udah siap-siap bagi kaos. Nah, itu dia. Ya, jelas-jelas ini membantah atau mengcounter setiap penggiringan opini yang dulu pernah kita dengar bahwa Pak Jokowi ditolak di kampung halamannya, Pak Jokowi tidak diterima lagi di Solo dan sebagainya. Ini benar-benar mematahkan semua fitnahan-fitnahan tersebut. Nah, ini lagi. Ini viral, Pak Jokowi diburu di mana-mana oleh masyarakat ya. Lewat saja warga udah histeris ya. Nah, siapa tuh di dalam? Pak Jokowi. Bapak. Pak Jokowi. Emang sebegitu cintanya masyarakat kepada Pak Jokowi. Asal untuk rakyat, asal untuk karena negara. ini Saya pertaruhkan reputasi politik saya. 0,6% minus. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat.
Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan, itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat keren ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti ini. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Ini ya yang membuat rakyat Indonesia begitu histeris ketika ketemu Pak Jokowi, karena sikapnya yang begitu peduli dengan masyarakat. Dia nggak jengkel ketika orang hina dia, ketika orang fitnah dia nggak jengkel. Dia jengkel di saat ada para menterinya, ada orang-orang di bawahnya yang seharusnya itu menanggapi suatu hal dengan serius, dengan seperti sense of crisis yang disampaikan tadi, tapi anggap biasa-biasa saja, seperti nggak ada beban untuk rakyat. Itu yang dibuat dia jengkel, teman-teman. Saya tidak kenal Pak Jokowi, saya tidak mendukung Pak Jokowi, bukan projo saya ini, tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan, dari sisi keleluhuran. Ya, siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah, sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh, ini bukan orang biasa ini, kan gitu. Kalau kita mau beradem hati, ya. Karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Apa meneh? Ya, saya tanya lagi. Saya tidak kenal Pak Jokowi. Dilihat dari sisi kebatinan, Jokowi itu bukan orang biasa. Memang, beliau memang terlihat, kalian bisa melihat itu bukan orang biasa. Pak Jokowi itu mempunyai roh yang lain. Seperti beliau itu mempunyai satu karisma yang begitu kuat. Orang-orang yang bisa merasakan sesuatu ilmu kebatinan seperti itu bisa merasakan loh jiwa atau roh atau karisma atau kekuatan yang lain dari seseorang. Banyak kan yang mengatakan Pak Jokowi ini bukan orang biasa, tapi dia ya mungkin kalian yang lebih tahu, teman-teman. Luar biasa sih pernyataan ini ya. Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zon politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai bukan. Kalau saya bukan salah satu yang tercanggih. Coba gimana? Ya kan yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak berkali-kali saya sampaikan itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45, baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005. Menjadi presiden tahun 2014, hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir, tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah zon politikon
yang akan terus memainkan kartu, dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Kemudian di DKI hanya bermodal 2 partai politik melawan 8 partai politik pengusung Foke. Itu kan sudah dahsyat itu. Terus dari situ beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur, Pak Prabowo, dan menang tahun 2014. Nah, sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang, dirangkul tahun 2019, mengejutkan semua orang. Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pertarungan level of risk-nya semakin tinggi lagi, melawan partainya sendiri, PDI Perjuangan tahun 2024 berhasil. Nah, saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepiawaian-kepiawaian politiknya dalam kreasi-kreasi di pilkada besok. Nah, di pilkada besok kan sudah ada aspirnya Bu Iriana yang mau maju di Kota Bogor, ada sesprinya Pak Jokowi, David yang mau maju di Boyolali misalnya, itu kan sudah mulai muncul itu. Nah, saya khawatir partai-partai, terus mantunya sudah disonding menjadi calon Bupati Sleman begitu. Jangan-jangan ini sekarang partai-partai politik sedang melis ini siapa lagi nih adik Pak Jokowi, ajudan aspri yang bisa didorong begitu loh. Ya, saya pikir jawabannya cuma satu, kan Pak Jokowi orang baik. Orang baik dan terbukti kepemimpinannya dari tahun ke tahun ketika dia diberikan tanggung jawab pasti akan semakin dipercaya rakyat Indonesia. Makanya kenapa Pak Jokowi semakin naik, karena dia tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Jokowi baru berani ke Papua. Lu dengarkan tadi mama-mama Papua tadi, itu tulus ya. Sebelum era Pak Jokowi katanya itu presiden kalau mau datang ke Papua itu seperti Tuhan mau turun. Karena memang nggak pernah ada dan mungkin mereka takut untuk datang ke tanah konflik teman-teman. Tapi itulah Pak Jokowi ya, berbeda dari yang lain seperti yang dikatakan tadi. Itu dia mempunyai batin yang lain, ilmu kebatinan melihat dia mempunyai sesuatu jiwa yang lain, jiwa yang besar yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Itu Pak Jokowi apa ya? Saya juga pernah kedatangan tamu teman saya di Manado yang dia sempat mengawal presiden teman-temannya, dan kemudian dia katakan ketika dekat Pak Jokowi itu dia merasakan ada spirit yang besar sekali yang bersama dengan Pak Jokowi. Nah, nggak tahu itu ya teman-teman ya. Oke, semoga Pak Jokowi selalu sehat-sehat terus ya, seorang yang begitu dicintai rakyatnya, seorang yang begitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dari tahun ke tahun. Sekalipun sudah banyak melakukan kebaikan, tapi ada saja kelompok-kelompok yang coba untuk memaksulkan untuk menurunkan beliau dari kursi pemerintahan, tapi sampai saat ini gagal karena mayoritas rakyat Indonesia masih mencintai Pak Jokowi. Tulis pendapat tentang kabar kali ini di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.